Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Tommy Adi Nugraha dan saya akan mempresentasikan dua artikel yang telah saya baca dan telah saya review, juga elaborasikan dengan judul apa yang akan dengan topik yang akan saya gunakan untuk tugas akhir atau skripsi nantinya. Jadi dua artikel tersebut berjudul yang pertama adalah Good Governance sebagai instrumen kerjasama pembangunan dengan studi kasus Indonesia Jerman di Yogyakarta. Studi pembangunan Indonesia maksudnya dengan studi kasus Jerman di Yogyakarta. Penulisnya adalah Demeyati Nur Kusumaningrum, dan yang kedua adalah Diplomasi Bencana Alam sebagai saran meningkatkan kerjasama internasional yang ditulis oleh Bu Ratih Herningtyas dan Pak Surwandono. Oke. Sebenarnya alasan saya untuk mengambil dua topik ini adalah karena saya pikir dua topik ini menjadi menarik dan sangat berkolerasi atau sangat berhubungan dengan topik yang akan saya bahas nanti untuk menjadi tugas akhir. Oke, langsung saja. Eee, Good governance atau artikel yang pertama maksudnya, good governance sebagai instrumen kerjasama pembangunan Indonesia dengan studi kasus Jerman di Yogyakarta, menjelaskan tentang hubungan antara kerjasama pembangunan dan mekanisme bantuan luar negeri. Good governance mulai berkembang dan mengemuka sebagai norma internasional setelah Perang Dingin berakhir dan menyebar sebagai sebuah instrumen kerjasama internasional baru di era tersebut. Pak, perlu digarisbawahi, yang tadi muncul sebagai norma internasional yang baru. Nah, muncul sebagai internasional yang baru ini untuk menjadikan good governance ini sebagai instrumen kerjasama internasional yang baru. Berarti adanya sebuah dalam hubungan kerjasama internasional dan ini menjadi menarik bagi saya. Lalu yang kedua, lanjutkan lagi konsep good governance juga seolah menjawab ketakutan negara-negara berkembang yang sebelumnya dilematis akibat prasyarat yang ditimbulkan dari kerjasama internasional dengan mekanisme bantuan luar negeri yang biasa disebut dengan Structural Adjustment Program. Apa itu Structural Adjustment Program? SA atau SAP? SAP ini merupakan sebuah prasyarat yang dikeluarkan dalam mekanisme hubungan kerjasama luar negeri yang berbentuk bantuan luar negeri, yaitu SAP ini seperti eh, se kita ambil contoh, ketika Indonesia di tahun 98 gitu, iya, terjadi krisis dan meminta bantuannya kepada IMF untuk mendapatkan bantuan luar negeri demi menstabilkan ekonominya ketika tahun itu. Nah, sebelum kita bilang dicairkannya uang bantuan luar negeri itu, ada prasyarat yang harus dipenuhinya, yaitu SAP ini. Prasyaratnya apa? Prasyaratnya itu adalah Indonesia harus mengikuti semua struktural adjustment program yang digunakan oleh IMF, yang which is itu pasti mengarahkan kepada negara-negara demokratis atau sistem perdagangan atau sistem ekonomi yang liberal gitu. Nah, prasyarat inilah yang dianggap ketika waktu itu cukup merugikan bagi negara-negara berkembang yang beranggapan bahwa SAP ini akan membuat negaranya terkontrol atau terpengaruhi dari dari pengaruh-pengaruh luar negeri gitu, atau pengaruh-pengaruh internasional. Nah, melanjutkan lagi, konsep governance sebagai norma terbentuk dan dari diskusi global dan komunikasi politik negara-negara dalam aktivitas organisasi internasional. Norma ini diartikan good governance adalah governance atau pemerintahan yang baik merupakan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan di mana semua elemen masyarakat ikut terlibat dalam pembuatan kebijakan yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya dengan keikutsertaan semua elemen masyarakat pemerintahan menjadi lebih responsif terhadap pelayanan publik di masyarakat. Nah, konsep governance ini menilik dari sejarahnya terbentuk atau tercipta dari forum-forum internasional atau kita bilangnya organisasi internasional. Forum-forum organisasi internasional ini eh, menjadi wadah di mana setiap elit negara untuk belajar dan saling bertukar pikiran dan akhirnya terciptalah konsep good governance ini.
Lanjutkan lagi, Indonesia merupakan salah satu negara yang menginternalisasikan norma ini dan menggunakannya sebagai instrumen kerjasama. Dibuktikan melalui artikel ini, yaitu kerjasama Pemprov DIY Jerman di tahun 2008. Tahun 2008. Norma good governance sendiri mulai bergejolak setelah ketidakpuasan masyarakat akan pemerintahan Orde Baru era Presiden Soeharto yang kurang aktif. Sistem pemerintahan yang sentralistik diyakini memberikan celah terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Nah, sebelum dilanjut, tadi kan ada sedikit pembicaraan sebelumnya itu di mana good governance ini diartikan sebagai democratic governance atau pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang demokratis. Nah, pengaruh yang masuk ke Indonesia pun demikian gitu. Ketika Indonesia dilanda ketidakpuasannya akan pemerintahan Soeharto ketika Orde Baru seperti itu, maka muncullah, apa namanya, literasi-literasi yang menunjukkan bahwa pemerintahan yang baik itu harus yang demokratik, yaitu berasal dari norma si governance ini. Nah, lanjut lagi, good governance ini juga, memberikan sangat banyak, pengaruhnya di Indonesia gitu. Dibuktikan yaitu melalui norma good governance ini, Indonesia mulai berbenah semenjak, setelah kepemimpinan Orde Baru turun atau kepemimpinan Soeharto turun. Nah, berbenahnya ini apa? Berbenahnya ini melalui good governance ini akhirnya lahirlah Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 tentang otonomi daerah dan Undang Nomor 25 tahun 99 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, terus direvisi hingga UU Nomor 34 tahun 2004. Dengan adanya UU ini pemerintah daerah dapat mengurusi dapur mereka masing-masing dengan leluasa serta mendorong kerjasama baik secara internal maupun eksternal demi menyukseskan program-program pembangunan nasional maksudnya. Nah, apa namanya, setelah melihat tadi sedikit contoh kasus tersebut, dapat dibuktikan bahwa good governance ini juga memberikan peluang besar akhirnya kepada setiap negara yang mengimplementasikannya, untuk adanya strategi-strategi baru dalam hubungan kerjasama luar negeri gitu. Dari good governance yang masuk ke Indonesia ini dan memberikan, pengaruhnya dengan Indonesia berbenah untuk mengeluarkan undang-undang yang akhirnya pemerintahan daerah itu dapat mengurusi otonomi daerahnya masing-masing. Nah, dari pengurusan otonomi daerah masing-masing ini akhirnya, pemerintahan regional pun dibolehkan atau, menjadi strategi baru dengan mereka melakukan kerjasama kerjasama luar negeri walaupun tidak mengatasnamakan pemerintahan Indonesia, dalam artian kita bilang pemerintahan pusat gitu. Jadi sekarang apa namanya, melalui, salah satunya adalah norma good governance ini memberikan pandangan baru hubungan kerjasama luar negeri. Oke, yang menjadi menarik jurnal ini, adalah hanya kesinambungan di mana melalui norma ini pemerintah Indonesia sebagai contoh dalam mengembangkan pemahaman norma ini ke dalam hal lain, seperti adanya UU tentang otonomi daerah yang sebelumnya disebutkan sehingga membentuk kerjasama tidak hanya dalam ranah pusat namun juga regional, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu lanjut ke artikel kedua, yaitu diplomasi bencana sebagai saran meningkatkan kerjasama internasional yang ditulis oleh Bu Ratih Herninityas dan Pak Surwandono. Langsung saja kita mulai. Lanjut lagi, Indonesia merupakan salah satu negara yang, dengan fakta bahwa rawan akan terjadinya bencana. Seperti yang kita tahu Indonesia dikelilingi oleh, dikelilingi oleh 4 lempeng besar dunia, ya ini lempeng Eurasia, lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Filipina, yang sangat berpengaruh pada kebencanaan geologis di Indonesia. Nah, mengapa saya menjadi acuan juga untuk mengambil artikel ini, karena saya melihat, adanya, adanya sebuah keistimewaan Indonesia dari hal tersebut.
Walaupun bisa kita bilang keistimewaan ini membawa hal buruk atau dalam artian bencana, tapi dengan adanya disaster diplomasi ini memberikan sebuah peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan kepentingannya dengan cara yang lain. Nah, eee, apa yang dimaksud dengan disaster diplomasi itu Kak? Disaster diplomasi ini merupakan pandangan di mana bencana tidak lagi dipandang sebagai hal yang destruktif saja bagi sebuah negara, namun juga memberikan sebuah peluang baru bahkan jika sebuah bencana dapat di-measure baik sebelum atau sesudah bencana, bencana ini sendiri dapat menjadi sesuatu yang dikapitalisasi dalam bentuk disaster diplomasi, seperti apa yang tadi telah menjadi bahasan inti atau main idea pada, eee, artikel ini. Oke, dalam pandangan beberapa pakar menyatakan bahwa perlu adanya pembedaan secara tegas antara diplomasi bencana dan kerjasama terkait bencana alam atau diplomacy related cooperation. Nyatanya pada pada praktek di lapangannya, diplomasi itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari apa yang tadi harusnya dibedakan, yaitu diplomasi, related cooperation. Ya, diplomasi related, disaster cooperation. Nah, tidak bisa dipisahkan karena kedua hal ini nyatanya adalah saling mendukung. Nanti dibuktikan dengan beberapa contoh kasus gitu. Dibagi menjadi 2 yaitu kerjasama interstate atau kerjasama antar negara dan intrastate atau kerjasama intranegara. Indonesia telah mengalami, nah ini masuk kepada bagian studi kasus, Indonesia telah mengalami kedua jenis diplomasi bencana tersebut, yaitu, kita bisa mengambil contoh atau mengambil studi kasus pada tahun 2004 ketika terjadinya tsunami Aceh di tahun 2004 tersebut. Tsunami ini, tidak hanya dipandang destruktif destruktif saja dan merugikan negara, tapi juga menjadi kesempatan Indonesia untuk menyelesaikan konflik dengan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka pada saat itu. Nah, konflik GAM ini seperti yang kita tahu, sebelum terjadinya tsunami dan dilakukan disaster diplomasi ini, eee, melihat dari tahun-tahun sebelumnya, konflik antara GAM dan Indonesia ini tidak kunjung baik dan tidak memberikan dampak hasil yang besar dalam banyak negosiasinya gitu. Tapi melalui disaster diplomasi yang dilakukan ketika tsunami Aceh di tahun 2004 ini membuktikan bahwa akhirnya konflik intrastate ini memberikan dampak yang sangat positif, yaitu akhirnya, buatnyalah perjanjian-perjanjian yang kita bilang perjanjian damai untuk antara antara GAM dan Indonesia, dan itu pun tidak hanya tidak hanya, dan yang jadi menarik adalah peran disaster diplomasi ini tidak sendiri maksudnya tidak menjadi strategi tunggal, tapi juga didukung dengan yang lain-lain, yaitu para diplomasi yang dilakukan ketika konflik GAM ini, ketika tsunami Aceh ini, yaitu dengan para diplomasi di tingkat NGO yang, terus mendukung, Indonesia untuk melakukan negosiasi ketika terjadinya tsunami Aceh tersebut. Caranya adalah melalui dengan memberikan bantuan ketika tsunami Aceh tersebut yang akhirnya, posisi GAM pun dirasa bukan waktunya untuk saling berkonflik ketika saat tsunami Aceh tersebut dan akhirnya memberikan, sebuah peluang untuk terjadinya damai ketika itu. Lalu lanjut lagi, contoh kasus yang lain adalah diplomasi bencana bentuk interstate dari, awalnya kerjasama terkait bencana alam di Yogyakarta dengan Yamanashi, Jepang, yang memiliki kesamaan dalam bentuk geografis
berupa sama memiliki gunung api yang masih aktif dan rawan akan bencana, lalu dikapitalisasi dan menghasilkan kerjasama-kerjasama lain, entah itu di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, dan di bidang tentunya kerjasama penanggulangan bencana. Nah, eee, kombinasi dari 2 artikel ini yang saya bahas di atas menunjukkan bahwa kerjasama internasional itu tidak hanya bisa dilakukan negara. Perkembangan tersebut dipahami dan diimplementasikan melalui apa yang disebut dengan elite learning mechanism. Munculnya strategi-strategi baru dalam hubungan kerjasama luar negeri ini pun cukup memberikan dampak yang besar dan sangat efektif untuk digunakan negara mencapai kepentingannya. Dibuktikan melalui contoh-contoh kasus yang tadi, seperti pada kasus good governance, dengan studi kasus kerjasama pemerintahan DIY dan Jerman, dan diplomasi bencana yang menggunakan contoh kerjasama penanganan bencana pemerintah DIY dan Jepang. Cukup sekian presentasi yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.